Namun, karena dia terjebak dalam kekacauan ini, dan kebetulan bertemu dengan perdagangan geng malam ini, dia masih memutuskan untuk memberikan pelajaran kecil kepada geng ini. Terlepas dari siapa bos geng-geng ini di Vancouver sebenarnya, malam ini dulu, bawa bos ini untuk mengambil barang di bawah jaring, dan kemudian dipaksa untuk meminta beberapa informasi yang berguna. Di pagi hari, seluruh geng Italia menguap dan orang-orang yang datang untuk berdagang dengan mereka juga tidak ditemukan. Yang pasti akan memberikan peringatan kepada bos yang sebenarnya dan membuat mereka menjauh dari Vancouver setidaknya sedikit. Pada titik ini, titik cahaya di laut semakin dekat. Namun, sisi lain berhenti ketika masih ada 2 km lagi dari kapal kargo. Penglihatan Tama lebih baik dari biasanya, bahkan dari kejauhan. Dia masih dapat dengan mudah melihat bahwa pihak lain bukanlah kapal kargo, tetapi kapal pesiar besar yang sangat mewah. Panjang total kapal pesiar itu tampaknya hampir 100 meter. Dan bangunan di atas geladak memiliki 6 lantai, yang membuat Tama heran, kapal pesiar semacam itu setidaknya bernilai lebih dari $1 triliun. Mau tak mau dia bertanya kepada Yoshua di sampingnya, "Yoshua, akhir-akhir ini, apakah semua pedagang manusia sangat menguntungkan?" Yoshua pun melihatnya dengan jelas, sehingga ia bingung dan berkata, "Aku tidak terlalu yakin, perahu ini memang terlihat sangat berharga, dan mereka menggunakan perahu semacam ini untuk menjemput orang, itu agak terlalu mencolok kan?" Kata-kata Yoshua mengingatkan Tama. Tama saat ini melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Profil tinggi yang berlebihan, terkadang menjadi semacam profil rendah. Jujur saja, kalau saya setiap hari memeriksa pelabuhan untuk keluar masuk kapal yang dicurigai menyelundupkan orang, maka kapal pesiar mewah semacam ini harus menjadi objek terakhir yang saya peringkatkan. Bahkan jika kita terkejut melihat kapal seperti itu di sini. Orang lain pasti merasakan hal yang sama." Yoshua mengangguk dengan lembut dan berkata, "Tuan," kata-kata Tuan masuk akal. Mengatakan itu, Yoshua menambahkan, "Namun, mereka yang mampu membeli kapal ini juga harus memiliki latar belakang identitas yang menonjol. Tampaknya di sini dalam kejahatan kependudukan, memang ada banyak keterlibatan masyarakat yang tinggi." Tama saat ini memanggil anggota geng ke depan, membuka mulutnya, dan bertanya, "Kamu datang untuk berdagang di laut sebelumnya, juga merapat kapal ini?" Anggota geng mengambil teropong, melihat sebentar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya belum pernah melihat kapal ini sebelumnya. Yang datang untuk berlabuh dengan saya di masa lalu adalah kapal kargo. Mereka biasanya menyembunyikan orang dalam wadah khusus, dan ketika mereka tiba di dermaga, supir truk dari bagian distribusi akan menarik kontainer. Mereka tidak akan menggunakan kapal pesiar besar yang mewah." Tama mengerutkan kening. "Sisi distribusi umumnya bagaimana mereka beroperasi?" Pria itu berkata, "Secara umum, orang-orang dikirim ke sisi distribusi kota. Mereka akan mengevaluasi orang-orang untuk memenuhi kriteria pada lelang untuk tinggal. Sisa paket yang dijual ke beberapa kelompok kriminal di luar negeri. Ini adalah saluran distribusi normal." Berkata, dia berpikir sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Tapi sepertinya saya pernah mendengar bahwa jika ada barang berkualitas tinggi yang tertarik terlebih dahulu oleh orang-orang besar, pihak lain akan mengirim kapal untuk menjemput orang secara langsung dan tidak akan melalui saluran ini." Tama bertanya, "Dan apa artinya ini?" Pihak lain buru-buru menjelaskan, "Secara umum, sebelum pengiriman, kami akan melakukan penyelidikan tertentu terhadap orang yang ditargetkan, dan kemudian ambil beberapa foto, atur menjadi data dan kirim ke atas. Bagian atas akan mengutamakan pelanggan VIP level tertinggi untuk menelusuri datanya. Jika tidak ada pelanggan VIP tingkat tertinggi yang menunjukkan minat, maka itu adalah saluran distribusi normal. Tetapi jika seseorang dilihat oleh pelanggan VIP level tertinggi, mereka akan langsung melewati tautan lelang, dan bos akan menegosiasikan harga dengan pelanggan VIP dan mengirim orang itu langsung kepada mereka." Tama mendengar ini,
Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan bertanya, "Jadi, di antara 6 gadis yang akan kamu kirim kali ini, seseorang sedang dilihat oleh VIP level tertinggi?" Pihak lain mengangguk, "Meskipun kami belum pernah mengalami hal seperti itu, tetapi itu seharusnya benar." Alis Tama menyatu, intuisinya memberitahunya bahwa gadis yang dilihat oleh VIP level tertinggi kemungkinan besar adalah Fanny. Tepat pada saat itu, komunikator kapal tiba-tiba berdering. Suara seorang pria keluar, "Vancouver 003, tolong tanggapi saat Anda menerimanya." Anggota geng itu menatap Tama dan bertanya dengan gugup, "Apakah aku harus menjawab?" Tama mengangguk dan berkata, "Jawab dengan normal." "Baik." Pria itu buru-buru mengambil komunikator dan berbicara, "Vancouver 003 diterima." Suara pihak lain datang melalui komunikator, "Bawa kargo yang ingin Anda kirimkan kali ini ke Geladak dan bersiaplah untuk menyerahkannya." Pria itu bertanya, "Bagaimana cara menyerahkan? Haruskah kita mengirim orang ke sana, atau haruskah Anda datang dan menjemput mereka?" Pihak lain menginstruksikan, "Kamu pertama-tama bawa semua barang ke Geladak. Pastikan wajah mereka tidak tertutup. Kami akan mengirimkan drone untuk memverifikasi identitas terlebih dahulu. Setelah verifikasi akurat, kami akan mengirimkan speedboat untuk menjemput orang-orang." Pria itu tiba-tiba gugup, dia belum pernah mengalami proses serah terima seperti itu. Begitu dia mendengar bahwa pihak lain akan mengirim drone untuk memverifikasi identitas terlebih dahulu, dia langsung panik. Dia tahu betul bahwa keenam gadis itu, termasuk Fanny, bahkan tidak ada di kapal saat ini. Dan pihak lain sangat berhati-hati untuk memverifikasi identitas terlebih dahulu. Bagaimana bisa pas ini tidak bisa dibohongi? Tama memukul bibirnya dan berkata dengan suara dingin, "Geng ini cukup waspada untuk menggunakan drone untuk menyelidiki kenyataan terlebih dahulu. Yang benar-benar tidak saya duga." Yoshua meratap, "Geng ini memang sangat berhati-hati, jarak antara mereka dan kami. Tetapi juga senjata otomatis umum tidak dapat mencapai jangkauan 2 km jauhnya. Mau merusak kapal ini, minimal harus senjata antimaterial berat. Apa yang bisa kita dapatkan di Kanada adalah beberapa senjata api standar biasa dengan jangkauan beberapa ratus meter. Jika mereka menemukan anomali, berbalik dan melarikan diri, kita benar-benar tidak punya cara untuk membawa mereka." Tama bertanya lagi, "Jika mereka ingin lari, kapal kita bisa menyusul mereka?" "Mustahil." Yoshua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pak Renza, kapal pesiar mewah semacam ini sama sekali tidak pelit dalam konfigurasi daya. Ini seperti Ferrari, dan ini, kami seperti truk tua yang rusak. Jika dia berlayar dengan kekuatan penuh, kecepatannya pasti jauh lebih cepat dari kita. Kapal kargo milik kami ini, kami dapat berlari hingga kecepatan 20 knot dan sudah bersyukur kepada Tuhan. Tapi yah milik mereka, diperkirakan kecepatannya bisa mencapai 50 knot, itu 90 km per jam, sangat cepat. Kami ingin mengejarnya, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi orang bodoh." Tama mengangguk lembut dan berkata, "Dengan cara ini, pertama-tama kita menganggur, perlahan-lahan mendekati mereka, lalu kamu menemukan beberapa prajurit kurus, menyamarkan sedikit kebohongan pertama ke Geladak, dan berusahalah untuk sedekat mungkin dengan mereka sebelum mereka mengetahui akhirnya." Yoshua agak bingung dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Renza, apakah kamu ingin mencari kesempatan untuk mendekati mereka dan menangkap mereka?" "Saya merasa ini mungkin tidak berhasil. Pihak lain sangat waspada. Bahkan jika kita dapat mengurangi jarak menjadi 1 km, sisi lain selama mereka tahu, membuka kekuatan penuh untuk melarikan diri, kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.